Karena ini nanti akan mematikan Yesus yang kedua kali. Kan kita sudah baca tadi dalam Matius itu. Tuduhan untuk membunuh Yesus adalah orang ini berkata, bangunlah, rombaklah bait Allah, akan aku bangun dalam 3 hari. Itu saudaraku yang menjadi terakhir. Dicari ini, nggak ada, dicari ini, nggak ada. Tapi kalau untuk pembaruan itu, itulah jalan satu-satunya. Jadi saudaraku, kalau kita ada dengar firman Tuhan yang meningkatkan, jangan ada yang marah. Haleluya. Itu sudah melawan dan mematikan Yesus. Bukan yang lain-lain, tidak ada yang lain, cuma itu. Karena Yesus berkata, rombak yang lama, aku akan dirikan dalam 3 hari. Ini harus kita camkan dengan baik-baik. Puji syukur bagi Tuhan kita. Oleh kemurahannya kita berada di tempat ini untuk beribadah, mengingat kembali kasih Allah yang besar dalam pengorbanan Yesus Kristus untuk menghapus dosa dunia, dosa kita semuanya. Rencana daripada Bapa surga yang langsung di dalam Yesus Kristus. Kita sudah sering membaca ayat ini, dan ini saya lihat adalah sangat penting. Kalau di dalam perjanjian lama, untuk indahnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci. Tapi di dalam perjanjian baru langsung Yesus adalah firman Allah yang menjadi contoh kemah suci di bumi. Maka untuk itu segala yang lama harus dirombak. Jadi artinya harus ada pembaruan. Ini sangat penting saudara-saudaraku. Kalau orang menerima Yesus, percaya, itu baik, tapi belum inti. Orang menerima kesembuhan, pertolongan, mujizat, apa saja pun, itu baik. Tetapi itu belum merupakan inti. Itu sebabnya rencana Bapa di surga di dalam nama Yesus ada tertera di dalam ayat ini. Dan saya merasa selalu berkesan dengan memperhatikan ini. Yohanes pasal yang kedua ayat 19 mulai, kita sudah sering baca. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini rencana Allah di dalam kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi rombak yang lama. Artinya kalau dibangun lagi, didirikan dalam 3 hari, jadi harus ada pembaharuan. Ini artinya. Jadi yang lama dirombak, tapi didirikan yang baru. Jadi pembaruan. Ini sangat penting. Karena
saya lihat dalam perjalanan kekristenan, semoga kita semakin mengerti dan semoga kita semua ada di dalamnya apa yang kita sudah sering membaca dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Saya mau ajak kita juga untuk memperhatikan ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Ayat tadi yang kita sudah baca di awal di Yohanes 2 ayat 19, rombak yang lama aku mendirikan dalam 3 hari, artinya mendirikan bangunan yang baru. Jadi kita dalam hidup ini harus selalu terjadi pembaharuan, tetapi tanpa merombak yang lama. Saudara-saudaraku, yang lama dalam hidup kita, daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi artinya di dalam firman ini, manusia lahiriah itu merosot, itu yang dirombak, sehingga kita menjadi manusia rohani, berpikiran rohani, bertindak secara rohani. Hidup ini bukan yang lain-lain, tapi adalah supaya rohani kita berkenan kepada Tuhan. Sebabnya saudaraku, orang biarpun bisa memiliki kekayaan dunia, belum tentu hatinya damai dan senang sebelum dia dibarui rohaninya. Orang sekaya apapun memiliki semua, bahkan seperti ditawarkan oleh iblis kepada Yesus, semua dunia ini lihat, aku berikan kepadamu, asal engkau mau menyembah saya. Jadi mau mendirikan kerajaan lama, kerajaan setan, kerajaan iblis. Ini saudara-saudaraku dikehendaki oleh iblis. Tapi Yesus berkata, hanya Tuhan yang disembah, dan dia tidak menerima, walaupun dia datang untuk menyelamatkan dunia, tapi caranya bukan dengan demikian. Jadi kita, saudaraku, cara hidup ini, walaupun kita butuh perkara jasmani, ya, dan kalau semua itu ada pada kita, saya senang. Kalau ada nanti yang jadi dokter-dokter, syukur. Kalau ada gubernur, syukur-syukur. Ada presiden nanti, mana tahu, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memberkati kita, haleluya. Jangan langsung bilang, nggak mungkin. Loh, bagi manusia semua mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Ini saya senang, saudaraku, kalau itu boleh terjadi. Kan semua gampang nanti. Hanya jangan tinggal masalah yang rohani ini. Sasaran kita di bumi bukan perkara dunia. Kita di sini apapun yang terjadi, kita ini hanya sebagai statusnya penumpang. Haleluya. Amin, saudaraku. Menumpang di Jetlingko, menumpang di bis-bis gede apa? Iya, busway, Transjakarta, menumpang. Amin, saudaraku. Jangan bawa, kalau menumpang, bawa kulkas, bawa tempat tidur, diusir nanti kita. Gak boleh, kamu di sini cuma menumpang. Kenapa? Apalagi bawa kompor lagi. Wah, tidak boleh. Benar apa enggak? Karena kita di situ hanya menumpang. Berarti kalau kita menumpang di bumi ini, jangan terlalu
perkara dunia ini yang dipikirin. Haleluya. Jadi hal-hal yang jasmani itu semakin bukan itu yang kelihatan, tapi yang nampak di dalam kita adalah perkara rohani. Itu sebabnya perhatikan segala langkah, perhatikan segala hidup ini, semua tutur kata kita, sikap kita. Kalau kita baca di dalam 1 Tawari pasal yang ke-10 itu, bagaimana Ratu Seba itu melihat semua cara duduk. 1 Raja-Raja 10. Oke, boleh baca, lihat. Ya, 1 Raja-Raja 10. Boleh 4 saja. Raja-Raja 10 ayat 4. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya, jadi kalau ada hikmat Tuhan, apa untuk kita sekarang? Adalah kalau ada firman yang dibukakan. Semua sikap kita harus menjadi daya penarik, mengagumkan bagi dunia ini. Apalagi kalau datang di ibadah kita, harus orang berkata, ku ingin tetap di sini. Apa? Menikmati baikmu. Harus begitu, saudaraku. Tapi kalau kita apalagi ngatain orang, mana mau? Orang datang aja langsung lari. Lari, saudaraku. Ngapain di situ? Nambah dosa. Tapi kalau semua dirasakan ada hadirat Tuhan, nanti datang satu, datang lagi bawa teman. Nyanyinya sekolah minggu, anak sekolah minggu bawa anak berapa? Satu orang. Anak pergi bawa teman pergi sekolah minggu. Iya. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Amin, saudaraku. Nanti ini lama nggak muat, sekarang aja udah nggak muat. Apalagi nanti, kalau Tuhan sudah lihat nggak muat, ku kasihlah tempat ibadah orang ini yang gede. Kamu gitu nanti Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi mari semua mengagumkan anak-anak Tuhan. Harus memiliki kesaksian yang mengagumkan. Ini sangat baik. Makanya saya sedih juga kalau lihat ada pendeta, saudaraku, sikapnya kayak kampungan, sikapnya kayak preman. Anak Tuhan juga kalau begitu, saudaraku, seram. Nah, mukanya nggak bersinar, saudaraku, tapi kayak preman. Kalau kayak preman paling menyeramkan kalau giginya gerotok-gerotok. Pernah dengar orang giginya gerotok-gerotok? Ngerti kan? Jadi sampai begitu anak Tuhan. Anak Tuhan sudah menyinarkan sinarnya Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, ini kalau ada pengajaran firman, jangan sama dengan yang dulu. Itu kita sudah mulai dirubah. Yang jasmani menjadi yang rohani. Bahkan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi penghuni kehidupan yang kekal. Kalau yang jasmani, yang duniawi, tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Tertulis di mana? Di Alkitab. Nah, tapi Alkitab mana? 1 Korintus 15. Coba. Ya ada yang suka. Oke, saya baca biar cepat. Kalau aku yang duluan, ayat 50 ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah,
dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi yang jasmani ini harus dirombak menjadi manusia rohani. Jadi kalaupun kita hidup di sini, biarpun masih di sini, tapi kita sudah tidak sama lagi dengan dunia ini. Haleluya. Di mana dikehendaki Tuhan begitu? Alkitab ya. Tapi ya benar. Marilah kita baca Roma 12 ayat 1 mulai ya. Boleh. Siapa yang Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita sudah dengarkan pembuka rahasia firman, itu pengajaran bimbingan Tuhan. Tidak hanya pemberitaan mengenai kemurahan Tuhan, penghapusan dosa, itu ada satu tingkat itu. Tapi nanti tingkat yang lain adalah ya pelajaran firman yang terus dibaharui. Dan yang dibaharui itu adalah orang-orang yang sudah berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak lagi sembarang semua. Pergilah kamu ke seluruh bumi. Ya, beritakanlah Injil kepada semua makhluk itu. Tetapi satu tingkat lagi untuk melengkapi orang-orang kudus. Harus begitu. Coba kita baca sebentar. Markus 16, ini pergilah kamu ke seluruh bumi. Juga Matius 28, pergilah kamu seluruh bumi. Bantu baca Markus 16 mulai 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Lukas 16. Markus 16 ayat 15. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kepada segala siapa saja. Terus. Udah? Oke. Sekarang Efesus pasal yang keempat. Kita lihat bedanya ya. Mulai 11 lah biar cepat. Efesus pasal keempat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesinilah kita di bawah. Jangan yang lama itu yang lama itu tidak salah. Itu awal, tapi harus tingkatkan. Tadi seluruh makhluk, siapa saja. Orang berdosa, orang benar, orang setengah benar, orang apapun. Apapun di situ predikatnya manusia. Pemabuk, pencuri, apa saja pun beritakanlah Injil. Tapi yang nantinya terus dilengkapi, dibangun adalah siapa? Orang kudus, bukan seluruh makhluk lagi. Nah, ke sini kita. Haleluya. Jadi rombak yang lama, aku bangun yang baru. Ke situ, saudaraku. Kita harus bisa mengerti. Jadi kita nggak asal kumpul-kumpul. Ada Natal ya Natalan, ada Paskah ya Paskahan. Apalagi ada Pantekostaan. Tidak, saudaraku. Tapi setelah kita menerima kasih Tuhan yang menyerahkan dirinya, maka yang lama itu harus dirubah, masuk yang baru. Orang-orang kudus dilengkapi dan disempurnakan.
Haleluya. Nah, inilah yang tidak banyak mau. Inilah yang tidak banyak mau. Inilah yang orang Kristen banyak tidak sukai. Bahkan juga bisa pelayan-pelayan yang memakai, ya apa kalau tentara pangkat, kalau pendeta jabatannya ya surat jabatan ya. Bahkan pendeta-pendeta biar punya jabatan belum tentu mau ke sini karena merasa yang pertama itu sudah aman. Sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, aman dia di situ, dipertahankan. Ini bait Allah sudah nenek moyang kami bangun berapa tahun? 46 tahun. Kamu mau bangun lagi? Yang bangunan apa maksudmu? Nah, justru mereka tidak mau. Dan inilah yang menjadikan Yesus harus sampai ditangkap. Nah, ini sudah. Marilah kita baca ini. Matius pasal 26 ayat 29. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Kita mau baca bersama dulu ini. Sudah dapat? Matius 26 59 ayat 59 ya. Ya. Komputernya? Udah. Jadi mau lihat sini yang apa boleh. Ya, 1 2 3. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Terus, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. terus, Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari. Terus, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberitahu atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu Imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, ini saudaraku. Jadi semua hidup Yesus diperiksa. Diperiksa. Makanya aku juga kadang-kadang lucu lihat presiden ke-7 itu ya. Apa aja diperiksa. Semua dicari. Saya bukan bela dia, tapi lihat ya hampir begitulah keadaan. Jadi banyak dari apalah yang pejabat-pejabat juga ingin gitulah ya, kita sudah dengar-dengar, tapi saya bukan karena dia itu, tapi iya ada contoh juga itu sekarang lagi tren-tren terus ini. Jadi ini imam-imam besar saudaraku, ya pendiri-pendiri agama apa semua itu cari semua kesalahan. Dan ada didapat kesalahan. Akhirnya apa yang dikatakan Yesus mau merombak yang lama, justru itu dibikin. Mau menyalahkan dia. Saudara-saudaraku, itu artinya nanti banyak sekali saudaraku, kalau mereka tidak mau dibangun,
maka mereka nanti akan menjadi golongan pelawan. Dan pelawan yang terus sakit hati terhadap Tuhan adalah antikris. Dan nanti antikris juga akan melihat ini, mana yang tidak dibangun, mana yang tidak dikerjakan terus, mana yang tidak didewasakan, itu juga nanti akan diserang oleh antikris. Jadi nanti lama-lama yang tidak mau dibangun itu menjadi anggota antikris semua. Makanya saudaraku, saya lihat kita ini harus bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Tangan penjunan firman Tuhan yang mendewasakan. Tanah liat bagaikan di tangan penjunan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Diajar supaya sampai tidak bercacat celah. Karena nanti kalau kita tidak dibangun, itu juga antikris akan menggoda. Sampai nanti kalau mereka sudah mendapat hati daripada orang-orang yang bisa digoda dengan makan minum dan tidak mau sengsara Tuhan, mereka nanti diberi apa? Cap, tanda, ini anggota kami. Itu siapa itu yang nanti jadi anggota antikris? Itulah mereka-mereka yang tidak mau disempurnakan. Makanya kita sering sudah belajar bahwa naga, jangan tambahin si ya, nanti marah saudaraku itu. Tidak boleh tambah si. Kalau naga karena tertulis dia nggak marah. Coba saya bilang si naga, wah diprotes, kamu benar. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang lain juga jangan nanti bilang si ya jangan ditambahin, cukuplah naga. Kita kan sudah sering baca itu Wahyu 12 itu. Tapi kita baca aja lah biar nggak ada yang bikin-bikin. Jadi saudaraku ini juga pasti nggak marah dia. Cuma kalau kita tambah sih karena nggak ada dalam Alkitab pasti dimarahin kita. Ya, Wahyu pasal 12. Mulai 7, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Jadi lihat ya, nggak ada sinya ya. Harus ingat itu, jangan nanti bercanda si, nggak boleh. Karena kita ini kalau udah pengajaran, perkataan juga harus tetap jadi indah, harus jadi berkat. Haleluya. Nah, karena perkataanmu itu akan menghakimi kita juga. Harus sampai di situ. Biar Tuhan berkati semua. Jadi berkata-kata dipikir dulu. Jangan sembarang ngomong. Setuju? Haleluya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu kalau ini boleh ular dua. Kalau untuk ular boleh pakai kalau naga nggak boleh pakai ya, oke? Nah, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga. Dan naga besar itu ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia melemparkan ke bumi. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi yang tidak mau dibangun dan dibentuk itu bisa dikuasai naga itu. Karena kalau kita lihat di sini, nah, ayat 17 pasal 12 ini ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi
memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini sudah termasuk dalam kekristenan seperti bangunan yang pertama. Tetapi mereka tidak mau dirombak kepada bangunan yang kedua. Jadi mereka sudah bisa disebut orang beragama, orang percaya. Bahkan kalau Wahyu 13 ini, mereka sudah dapat predikat orang suci. Ini harus kita perhatikan. Sudah dapat predikat orang suci. Tapi kalau hanya orang kudus saja juga, kan belum cukup. Tadi Efesus pasal 4, justru yang ditingkatkan itu adalah orang-orang kudus. Nah, di situ saya baca Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Nah, jadi kalau di luar Tuhan, ya itulah kata-kata yang tidak bisa dikuasai, segala apa saja, menghujat, menjatuhkan. Jadi kiranya sejauh apapun kita mau belajar, pembicaraan kita selalu mengangkat. Bahkan orang berdosa sekalipun. Jangan menghina, jangan menghukum. Tapi bagaimana supaya bisa ditarik dari situ. Haleluya. Ini saudaraku, kalau sudah dalam pengajaran, ya harus saudara-saudaraku. Jadi mulut yang penuh dengan kesombongan, apalagi hujat. Nah, jadi kita jangan ikut-ikutan, jangan begini, jangan begini, jangan. Sudah begini, sudah begini, jangan saudaraku. Kiranya pembicaraan kita boleh selalu berkah. Haleluya. Selalu membangun, selalu membangkitkan, selalu menghibur. Nah, jadi harus bisa membedakan. Tapi juga kalau firman Tuhan mengajar itu justru membangkitkan. Ada orang begini, kalau dikasih tahu marah, kalau dikasih tahu nggak mau, malah melawan. Beda saudara-saudaraku, ya. Jadi memberitahu, meningkatkan, ya beda. Jadi kalau mulut dari iblis itu penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi kejahatan itu juga itu ada kesempatan yang melakukan. Hanya kalau kita kan bukan ada kejahatan lagi. Orang kudus yang semakin dikuduskan sampai kemana? Kedewasaan penuh dalam seperti Kristus. Itu nanti kalau dibaca terus semua Efesus pasal yang keempat itu ya. Nah, lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Nah, ini Allah juga dihujat. Nanti orang-orang juga kalau melihat ada penghukuman yang luar biasa ya untuk dunia ini, bisa hujan es jatuhnya 50 kilo. Wah, menghujat saudara-saudaraku. Sekarang hujan es paling baru ada setengah kilo. Tapi setengah kilo pun kalau pas itu kena kepala, hancur juga. Tapi kalau nanti Wahyu pasal 16 ayat 21 itu 50 kilo saudaraku. 100 pon. Kalau mau baca coba dulu. Wahyu 16 ayat 21. Ya. Dan hujan besar dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Iya. Jadi orang-orang nanti
menghujat Allah. Tapi kalau kita nggak bakal menghujat Allah, karena sudah nggak ada kata-kata hujat lagi, berarti kita adalah orang yang dipelihara. Amin. Nah, makanya berubah, saudaraku. Jangan ada yang nggak mau harus berubah semua. Haleluya. Haleluya. Jangan asal masuk gereja kita, ngapain? Capek. Nah, ini saudaraku. Tapi kalau semua dirubah, oh luar biasa saudaraku. Sudah banyak berubah ya, tapi belum sempurna kan ya. Aku juga ngaku kita, tapi harus mau berubah ya. Semakin banyak kita harus semakin ada kesaksian yang lama sudah berlalu. Apa lanjutannya? Yang baru sudah datang. Haleluya. Sudah mulai terjadi kan? Udah ada kesaksian yang lamanya itu. Coba udah berapa embel? Udah berapa keranjang? Tapi harus sampai habis semuanya. Haleluya. Karena ini nanti akan mematikan Yesus yang kedua kali. Kan kita sudah baca tadi dalam Matius itu. Tuduhan untuk membunuh Yesus adalah orang ini berkata, bangunlah, rombaklah bait Allah, dan akan aku bangun dalam 3 hari. Itu saudaraku yang menjadi terakhir. Dicari ini, nggak ada, dicari ini, nggak ada. Tapi kalau untuk pembaruan itu, itulah jalan satu-satunya. Jadi saudaraku, kalau kita ada dengar firman Tuhan yang meningkatkan, jangan ada yang marah. Haleluya. Itu sudah melawan dan mematikan Yesus. Bukan yang lain-lain, tidak ada yang lain, cuma itu. Karena Yesus berkata, rombak yang lama, aku akan dirikan dalam 3 hari. Ini harus kita camkan dengan baik-baik. Saya juga baca itu, heran saya. Oh, firman Tuhan luar biasa. Saya bukan dulu tahu, saudaraku. Saya kadang lagi kita sama-sama begini, firman Tuhan berikan, tahu saya mengerti. Saya terus terang juga, saya lihat ini belum lama saudaraku. Jadi makanya saya senang, saya mau ulang dulu baca ini. 59, Matius 26 tadi. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi kematian Yesus itu nanti dari mana ini? Imam-imam kepala 60. Tapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah 2 orang. Apa yang dia katakan? Yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Itu. Jadi banyak tidak suka dengan itu, saudaraku. Dan itu bisa jadi cara iblis. Jadi kedagingan manusia yang tidak bisa dirombak, dirubah, dibarui. Itu jalan setan untuk menjadikan Yesus harus dihukum mati. Itu sebabnya, saudaraku, harus ramah terhadap firman. Bukan hanya ramah, harus mengutamakan. Haleluya. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya. Itu kita menurut firman Tuhan yang mau membangun dan yang mau membarui kita. Terus sampai segambar dengan Dia. Terus sampai kepada ukuran Tuhan. Kerohanian kita harus diukur sesuai kehendak Tuhan. Karena kita nanti akan masuk di tempat yang terukur. Yerusalem baru ada ukurannya. Haleluya. Nanti baca Wahyu 21 dulu ya. Kita baca baca. Itu adalah kota yang terukur. Panjangnya sama, lebarnya sama, apalagi
tingginya juga sama. Itu tempat orang-orang. Jadi kita nggak boleh lebih dalam ukuran Tuhan, nggak boleh kurang. Harus pas sesuai. Haleluya. Makanya ukurlah bait Allah. Semua kita nanti diukur. Jadi semua semakin memperbaiki kasih kita, hati kita, hidup kita, penurutan kita, pelayanan kita. Semua saudaraku. Hasil dari perkataan kita, hasil pelayanan kita, hasil perbuatan kita. Biar semuanya menurut kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah melihat saudara-saudaraku yang kekasih. Tadi Wahyu 13 sudah selesai sampai berapa? Baru 6? Oke, 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Kenapa antikris bisa melawan orang kudus? Ini orang-orang kudus yang tidak mau ditingkatkan, yang tidak mau disempurnakan, yang tidak mau dibawa segambar dengan Yesus. Sekarang tolong baca lagi Efesus 4 tadi. Sekarang mulai ayat 12. Ya. Ayat 12, demikian firman Tuhan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi kalau sudah diperlengkapi, nggak kena lagi di sini. Jadi apa bedanya dengan Wahyu 13 ayat 7? Wahyu 13 ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Titik. Makanya kita dalam Efesus 4 ayat 12 harus diperlengkapi lagi, dibangun lagi, ditingkatkan lagi. Mana mungkin hati kita begitu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya juga. Allah kita sanggup. Dia pencipta yang luar biasa. Nah, sekarang ayat 7. Pasal 13 tadi ya, Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi masih bisa dikuasai oleh antikris. Itu sebabnya antikris itu mempertahankan hati manusia, jangan mau dibangun. Malah ingin dengan itu menjadikan Yesus harus mati disalib. Jadi kenapa Yesus mati disalib? Dia tidak ada dituduh salahnya, nggak ada. Justru dia dipersalahkan. Orang ini berkata merubuhkan bait Allah dan membangunnya di dalam 3 hari. Itu artinya saudaraku, mereka sudah cukup dalam caranya dia. Makanya saudaraku, banyak ibadah yang bebas, semaunya sendiri. Ya, saya juga nggak berani berkata suka-sukamu. Nah, Tuhan juga nggak punya suka-suka. Tuhan punya aturan tersendiri. Haleluya. Saya nggak ngerti bagaimana dulu yang narang itu apa dipimpin Roh Kudus dulu mana. Saya heran. Yang nyanyi juga biasanya yang suka mau joget-joget, ya. Jadi saudaraku, ya disitulah. Jadi kita harus semakin mau dibangun dan dibentuk kepada rencana dan kehendak daripada Allah. Itulah saudara-saudaraku perjalanan kerohanian kita. Jadi Yesus itu mati di salib. Tuduhannya itu justru perkara di situ. Tadi kan kita sudah baca dengan jelas. Ulang dulu baca dengan jelas. Matius pasal yang ke. Ya, yang tadi silakan pasal 26. Ayat yang ke-59. Ya. Demikian firman Tuhan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Terus
tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Iya, jadi saudara-saudaraku, untuk pembaruan jangan ada penolakan dalam kita. Jangan ada kebencian. Imam-imam kepala itulah yang dibuat untuk penolakan kepada Yesus, membarui, membangun. Bahkan itu mereka jadikan untuk menjadi Yesus itu harus tersalib. Yesus memang datang ke dunia ini, tetapi terkutuklah mereka yang menjadikan dia alat dari si iblis itu. Untuk itu supaya kita tidak terlibat, kita harus bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Jangan ada penolakan, jangan ada kekerasan. Anak Tuhan harus sudah semakin tidak ada kekerasan. Ya, ini harus kita bisa membedakan, saudaraku. Yesus kalau kepada kebenaran itu sedikit pun dia nggak mau mundur. Nah, jadi kalau untuk mempertahankan kebenaran dan firman itu kita harus kuat, teguh, nggak boleh berubah-ubah. Nah ini, makanya sewaktu-waktu Yesus pernah marah apa enggak? Tapi karena apa? Bait Allah dipermainkan. Nah, semua jadi cari duit. Ya, lembu-lembu aturan dipakai untuk korban penghapus dosa, korban pembenaran, ya, korban pentabisan. Tapi jadi jual beli. Jadi di dalam bait Allah semua jadi jual beli, saudaraku, cari duit. Ya, jangan begitu. Menukar duit. Tukar apa? Kalau dulu uang apa ya, kurang tahu saya. Money changer ya. Ya. Ya, itulah. Jadi kita juga nggak usah tukar-tukar. Kalau cuma ada itu ya sekali enggak. Ngapain tukar-tukar? Cuma supaya bagus dilihat orang. 4 kali kolektif tukar, bikin 4 kali, datang cuma 10.000. Jadi kalau uang dulu ada 2.500 dulu. 2.500 siapa masih ingat? Itu berapa itu? Seringgit dulu. Ada. Ya udah, kalau ada duit nggak usah tukar-tukar, sekali masuk ya udah. Nggak pergi ke 2 kali, ke 3 kali, ke 4 kali, ya udah nggak apa-apa lah. Ya kan Tuhan lihat hati kita sudah. Nah, kalau tukar-tukar itu berarti sudah ada apa? Memperbaiki diri sendiri. Nggak usah lah pakai-pakai gitu. Ya apa adanya, jujur. Haleluya. Nah itu perbuatan jujur itu lebih bagus daripada harus tukar supaya dilihat orang baik 4 kali. Ada 4 kali. Nggak usah. Ya datang apa adanya. Kalau udah datang daripada sana nukar-nukar, udah lebih baik di bait Allah. Berdoa. Haleluya. Udah berserah kepada Tuhan. Lebih indah ibadah gitu, saudaraku. Jadi semuanya kita harus dibangun dan Tuhan yang melihat hati itu. Dia yang memberkati kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah lihat bahwa imam besar itu mempertahankan yang lama.
Justru itu yang dipakai untuk Yesus itu harus tersalib. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah jelas, itu artinya mereka tidak mau pembaharuan. Jadi kita itu semakin lama sudah harus semakin baik. Haleluya. Karena hari ke hari semakin diperbaiki. Makanya kalau sekolah, jangan TK terus. 10 tahun TK. Bagaimana itu nanti? Jangan SD mulu. Udah 20 tahun masih SD. Malulah. Ini cucuku ini aja badannya yang tinggi, malah kadang-kadang dia malu. Ngapain malu? Ya kalau itu kan berkat Tuhan, ya kan? Tapi kalau 20 tahun SD, ya malu lah. Betul apa enggak? Nah, sekarang kalau rohani kita bagaimana? Harus meningkat, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari mau datang kepada Tuhan, biar kita dibaharui terus menerus.